Teman-teman, Reza Official Channel. Saya lagi perjalanan pulang. Nanti sampai rumah kita akan ngobrol-ngobrol. Saya akan berikan beberapa pertanyaan yang memang harusnya sering kita mempertanyakan pertanyaan ini untuk kehidupan kita. Pertanyaan yang harus menjadi renungan dalam hidup kita. Baik, saya akan lanjutkan perjalanan saya karena ramai sekali di sini. Sampai ketemu nanti di rumah, kita akan ngobrol-ngobrol. Saya akan kasih pertanyaan yang kita berenung bareng-bareng ya. Sudah sampai rumah. Buka pintu dulu. Alhamdulillah, saya sudah sampai rumah sekarang. Sudah siap juga nih susu kopinya, menemani kita merenungi pertanyaan demi pertanyaan pada kesempatan kali ini. Tugas manusia lahir ke dunia memang untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Kalau sudah nggak ada masalah, artinya sudah habis kontraknya di dunia ini, teman-teman. Saat kita lahir, kita menyelesaikan masalah pertama dalam hidup kita, yaitu bagaimana caranya supaya orang tua kita tahu kalau kita haus, kita lapar. Supaya orang tua kita tahu kita sedang buang air dan kita minta dibersihkan, dimandikan. Maka ketemu solusinya, yaitu menangis. Lalu kita menyelesaikan masalah selanjutnya pada saat kita masih bayi ya, masih kecil. Masalah bagaimana caranya supaya bisa berjalan, supaya bisa berbicara dengan lancar. Terus pada saat kita sekolah, kita pun menyelesaikan masalah demi masalah, ujian demi ujian. Ujian sebagai anak menghadapi orang tua, dan ujian pada saat di sekolah. Mulai remaja, dewasa, ada ujian percintaan, ada ujian masalah karir, terus sampai dewasa. Masalah demi masalah kita hadapi. Selesai masalah satu, maka kita harus siap-siap untuk menghadapi masalah yang baru. Itulah orang hidup. Dan pertanyaan awal perlu kita renungkan, gunanya untuk menghadirkan kesadaran diri kita agar kita dalam hidup bisa lebih sadar, lebih perhatian, supaya nggak salah jalan, supaya tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Ini hal penting yang harus kita terus ingat. Pertanyaan demi pertanyaan kali ini akan membuat kita lebih sadar, lebih ingat, lebih perhatian, supaya jalan hidup kita lebih terarah, lebih tertata lagi, kembali lagi ke jalan yang seharusnya. So, pertanyaan awal. Tadi kita bahas tentang setiap orang punya masalah, setiap orang menyelesaikan masalah, dan setiap orang punya masalahnya masing-masing. Maka pertanyaannya adalah, apa titik terendah dalam hidup Anda? Apa masalahnya paling terbesar? Keterpurukan yang pernah Anda hadapi selama hidup ini, teman. Maka saat bangkrut banyak hutang, kecewa karena pengkhianatan, broken home pada saat orang tua berpisah, atau kehilangan salah satu anggota keluarga atau orang yang disayang, hancur ketika mereka meninggal. Silakan dijawab. Boleh dijawab dalam hati. Atau jika ingin berbagi, jawabannya bisa Anda ketik di kolom komentar. Semoga jadi amal jariah. Bisa berbagi jawaban, baginya membaca komentar Anda. Jika ia mendapatkan inspirasi, mendapatkan renungan dari jawaban Anda, semoga jadi amal jariah. Ya. Baik, apa titik terendah dalam hidupmu, teman? Apa?
Pertanyaan selanjutnya, pada saat Anda terpuruk itu, adakah orang yang menemani? Adakah yang mendampingi pada saat kamu terjatuh? Ada? Syukur alhamdulillah bagi yang punya orang, punya teman, satu atau dua bahkan lebih. Pada saat terpuruk, mereka bisa menemani, mereka mau mendampingi, walaupun satu orang sekali. Syukur alhamdulillah, karena ada di antara kita yang pada saat terpuruk, terjatuh, tidak ada yang menolong, tidak ada yang mendampingi, ditinggal sendiri, dan akhirnya harus bisa bangkit sendiri, harus bisa bertahan dengan keadaan. Baginya dalam hidupnya pada saat terpuruk ada yang mendampingi. Pertanyaan selanjutnya, teman, kamu mau bilang apa? Kamu menyampaikan apa kepada mereka? Mereka yang pernah ada, mereka yang pernah mendampingi pada saat kamu sedang susah, sedang berada di titik terendah. Kamu mau bilang, boleh sampaikan di kolom komentar. Siapa tahu mereka baca ucapan terima kasih, ungkapan rasa syukurmu kepada mereka. Baik, tadi kita bahas tentang masalah. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Jangan pernah melihat masalah orang lain kok lebih mudah, cuma masalah kayak gitu aja, masalahku ini lebih berat. Jangan pernah merasa masalah orang lain lebih mudah dan kamu merasa masalahmu lebih berat daripada orang lain, dan seakan-akan engkau menjadi orang yang paling terpuruk, orang yang paling susah sedunia. Jangan. Karena kamu tidak tahu apa yang sedang dihadapi orang lain itu dengan masalahnya. Kalau masalah orang lain itu diberikan kepadamu, belum tentu kamu mampu menjalaninya. Karena Allah sudah memberikan masalah kepada hambanya, ujian kepada hambanya, sesuai kemampuan hambanya masing-masing. Kita dikasih masalah ini pada hari ini, pada saat ini, ya itu masalah yang bisa kita lakukan. Allah sudah tahu bahwa kita mampu melewatinya, dan hanya kita yang mampu melewatinya. Kalau orang lain belum tentu bisa. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi tentang masalah, pertanyaan selanjutnya yang sangat penting perlu menjadi renungan kita kali ini. Apa kamu siap dengan kematian? Apa kamu siap mati, teman? Jangan pernah cari mati. Jangan pernah mencari mati, jangan pernah meminta mati. Siap atau tidak siap, kita harus siap. Karena kematian pasti akan datang. Dia tidak menunggu kapan kamu tobat. Dia tidak menunggu kapan kamu ingin berhijab. Kematian bisa datang kapan saja. Kematian bisa datang kapan saja. Bahkan mereka yang akan mati tidak sadar, tidak tahu, tidak menyangka kalau mereka harus meninggal. Mereka harus mati pada saat itu juga. Seringkali kematian datangnya tiba-tiba. Siap atau tidak siap, kita harus siap. Karena mau berlari kemanapun, mau bersembunyi ke bawah tanah sekalipun, kematian pasti akan menghampirimu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang ingin kamu lakukan atau ingin kamu selesaikan sebelum kematian itu datang? Kalau diberikan kesempatan untuk bersiap-siap, apa yang ingin engkau selesaikan? Apa yang ingin kau lakukan dulu sebelum kau mati? Kau bisa nonton video ini, artinya engkau masih diberi kesempatan untuk hidup. Artinya engkau masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan,
untuk melakukan sesuatu yang belum kau lakukan. Sebelum kau mati, apa yang ingin kau lakukan? Apa? Boleh tinggalkan di kolom komentar, silahkan. Semoga jadi amal jariah menginspirasi yang lain dengan komentar. Pertanyaan selanjutnya yang perlu jadi renungan. Teman, kamu pengen meninggal dengan cara yang seperti apa? Dengan kondisi yang seperti apa? Teman, pada saat sakaratul maut itu hadir, pada saat engkau mau tidak mau harus menghadapinya, siapa orang yang ingin ada, yang kamu inginkan ada di sampingmu saat menghadapinya? Siapa orang yang sangat kamu harapkan, kamu inginkan ada di sampingmu di detik-detik terakhir saat menghadapi sakaratul maut? Siapa? Dan pertanyaan terakhir adalah, apa yang ingin kau sampaikan kepada orang tuamu, ayah ibumu, atau kepada siapapun orang yang kau sayangi, anak-anakmu, pasanganmu, orang-orang yang sebentar lagi yang akan engkau tinggal? Teman-teman semua, banyak orang sibuk, khawatir, memikirkan masa depannya, memikirkan besok harus bagaimana, besok harus makan apa, bagaimana besok caranya bayar tagihan. Padahal besok itu adalah masa depan yang masih penuh dengan misteri. Kemungkinannya masih 50-50. Kamu bisa makan atau kamu tidak bisa makan. Masih 50-50. Bisa jadi besok kamu bisa makan dengan segala kemungkinannya. Bisa jadi besok kamu bisa bayar tagihan. Memang masa depan harus dipikirkan. Tapi jangan pernah lupa dengan masa depan yang satu ini. Yang tadi pertanyaan demi pertanyaan sudah menjadi renungan kita, yaitu kematian. Karena kematian ini juga adalah masa depan. Kematian adalah masa depan yang paling pasti. Pasti datang. Maka juga harus kita persiapkan. Kenapa masa depan tentang pendidikan anak, kesehatan, hari tua, mau tinggal di mana, mau beli rumah seperti apa, mau bayar tagihan bagaimana, kita pikirkan. Tapi kematian tidak kita persiapkan. Padahal kematian juga adalah masa depan yang pasti akan terjadi. Teman-teman semua, untuk mengakhiri renungan kita kali ini, orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat tentang kematian dan mempersiapkan kematiannya dengan baik. Semoga kita diberikan Allah husnul khotimah, kematian yang indah. Semoga kita diberikan Allah kesempatan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai kunci surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Irhamna ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami, kasihanilah kami. Akhiri hidup kami dengan akhir yang baik.
Amin ya rabbal alamin. Salam teduh teman-teman semua.